Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar Anda sholih dan sholihah hari ini? Alhamdulillah, Ustazah harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masya Allah. Baik sholih dan sholihah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, sama-sama kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, supaya ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah dan akan bersemi di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Mari sholih dan sholihah, ikutin Ustazah, kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan 3 kali istighfar yang sering kita bacakan, Allah menggugurkan dosa-dosa kita dan melapangkan hati kita sejernih-jernihnya, insya Allah ya. Baik sholih dan sholihah, insya Allah hari ini kita akan belajar pembelajaran PAI, yaitu tentang akidah akhlak yang berjudul Keesaan Allah. Ya, apa judulnya? Keesaan Allah. Baik sholih dan sholihah, tujuan dari pembelajaran kita, Ustazah mengharapkan Anda sholih dan sholihah dapat mengenal Allah dengan seutuhnya, dapat mengakui zat Allah, tentang keesaan Allah, mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah dan bagaimana cara kita mengaplikasikan keimanan kita itu dalam beribadah kepada Allah. Ya, semoga iman kita itu diterima oleh Allah, semoga amal ibadah kita diterima. Karena apa? Karena iman kita sudah mantap kepada Allah, karena kita sudah mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu Allah, baru kita akan mantap beribadah kepada Allah. Baik sholih dan sholihah, ayat yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini adalah sudah tertera di dalam Al-Quran itu 14 abad yang silam. Dan ayat itu sangat familiar dengan kita dan kita sudah menghafalnya insya Allah. Yaitu, coba tebak surah apa? Surah kedua yang terpendek di dalam Al-Quran. Kalau surah pertama terpendek kan Al-Kautsar, yang kedua ayo tebak surah apa? Iya, benar sekali kemudian, yaitu surah Al-Ikhlas. Ya, semangat ya Anda sholih dan sholihah semuanya. Mari sama-sama kita bacakan dan mentadabburkan surah Al-Ikhlas tentang keesaan Allah. Udah dibuka Al-Qurannya sholih dan sholihah? Oke, sudah buka ya, semuanya sudah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa ayatnya? Iya, ada 4 ayatnya ya. Sudah hafal kan surah Al-Ikhlas? Sudah. Jadi artinya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu esa. Ahad itu esa. Allahus samad. Allah itu tempat kita meminta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekutu bahkan yang setara dengan Allah. Yang seperti Allah saja tidak
tidak ada apalagi ya yang setara dengan Allah, tidak ada di dunia ini. Itu adalah bukti ketauhidan kita mengakui bahwa itu Allah Esa, yaitu tunggal. Baik soli dan solihah, cakupan keesaan Allah itu kita akan membahas 3 poin. Yang pertama tentang keesaan zat Allah. Apa? Keesaan zat Allah. Yang kedua tentang keesaan apa? Sifat Allah. Ya, alhamdulillah. Dan yang ketiga kita bahas tentang keesaan apa? Keesaan perbuatan Allah. Insyaallah dengan kita mengetahui itu, nanti kita amalan kita itu hanya kepada Allah saja, dan kita tidak akan mengharapkan pujian dari manusia. Kita tidak akan mengharapkan imbalan dari manusia karena kita sudah mengenal Allah dan ibadah kita hanya kepada Allah saja. Baik soli dan solihah, perhatikan keesaan yang pertama, yaitu keesaan zat Allah. Keesaan Allah adalah pengakuan seorang mukmin sejati bahwa tidak ada yang di dunia ini berkuasa selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah saja. La ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. La maujud illallah. Tidak ada yang setara dengan kekuasaan Allah. Hanya saja Allah saja yang berkuasa dan berkehendak di dunia ini. Nah, soli dan solihah berarti dari keesaan ini maka secara tidak langsung kita mengakui Allah, tidak ada sembahan selain Allah seperti penganut agama-agama lain, yaitu seperti berhala. Ya, kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya tentang syahadat, ya kan, bahwa berhala itu adalah ciptaan manusia. Dan ciptaan manusia yang disembah oleh manusia. Begitu lemahnya imannya ya. Dan kita tidak mengakui, orang yang tidak mengakui bahwa di atas itu adalah ada yang lebih berkuasa. Nah, soli dan solihah, kata Allah itu punya satu keunikan yang artinya itu akan tetap pada tujuannya, yaitu tentang Allah, kuasa Allah, pemilik alam jagat raya ini. Perhatikan soli dan solihah, kata Allahu. Dan Allahu dari alif, lam, dan ha. Dan Allahu yaitu tentang Allah. Dan Allahu ini apabila kita hilangkan dari salah satu huruf ini, maka artinya tetap kepada kekuasaan Allah. Allahu, kita pindahkan huruf alifnya. Nah, tinggal apa? Ketika kita pindahkan huruf alif, maka dia akan terbaca lillahi. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Ya, Allah lah yang pemilik segala samawati wal ardh, pemilik bumi dan langit. Tetap artinya akan kembali kepada kekuasaan Allah. Dan lillahi, maka ketika kita berpindahkan huruf lam ini, nah bacanya apa? Lahu. Ya, lahu mulkus samawati wal ardh, tetap berpulang kepada nama Allah. Kemudian ketika kita pindahkan huruf lam ini, nah apa yang tertinggal? Hu Allah. Hu ini dialah huwallah, seperti surah Al-Ikhlas yang kita baca tadi, qul huwallahu ahad. Dan ketika kita pindahkan huruf yang terakhir ini, hu ini, apa yang tersisa? Tidak ada ya? Tidak ada yang tampak kan? Dan soli dan solihah, ketika huruf semua tidak ada lagi, maka cuma tidak ada tampak sesuatu di kertas ini. Berarti yang tidak tampak disebut dengan ghaib. Seperti dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman kepada yang ghaib. Allah itu tidak tampak. Nah, jadi kata Allah itu punya keunikan, itu baru namanya saja, apalagi
Allah sendiri yang nyata-nyata mempunyai keunikan. Sholih dan sholihah, ternyata surah yang kita bacakan tadi itu di surah Al-Ikhlas itu ada asbabun nuzulnya. Tahu tidak? Mau tahu ceritanya? Jadi pada masa Rasulullah di Mekah itu kondisinya sangat kritis dan sangat mencekam. Jadi Rasulullah itu mendapat perintah untuk berhijrah ke Madinah. Ketika berhijrah di Madinah, itu kaum Quraisy itu membuat sekumpulan, mereka rapat. Mereka ingin membunuh Rasulullah. Mereka berkata, siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad itu hidup atau mati, maka mereka akan diberi imbalan yang sangat luar biasa. Tahu tidak sholih dan sholihah apa imbalannya? Yaitu 100 ekor unta merah. Unta merah itu adalah unta terbaik. Jadi semua tertarik ya, apalagi orang-orang kafir itu tertarik dengan harta. Sehingga ada satu pemuda, dia menyanggupi permintaan tersebut. Siapakah pemuda itu? Namanya adalah Suraqah. Suraqah itu di belakang itu mengintai Rasulullah. Pas di belakang Rasulullah itu Suraqah menghembuskan pedangnya sehingga ingin menebas leher Rasulullah. Namun apa yang terjadi? Allah sudah dilindungi oleh Allah dan malaikat Jibril berkata kepada Allah, "Wahai Muhammad, bahwa hari ini bumi itu akan berkehendak ya, bumi itu akan mematuhi perintahmu hari ini." Jadi saat Suraqah itu ingin menghunuskan pedangnya ke leher Rasulullah, tiba-tiba dia terjatuh. Dan Rasulullah langsung melanjutkan perjalanan. Tapi Suraqah sudah kesakitan dan dia meminta pertolongan. "Wahai Muhammad, tolonglah saya sudah terjatuh." Tapi Nabi Muhammad dengan hati yang bersih dia mengangkat Suraqah. Tapi apa yang terjadi? Suraqah mengambil pedangnya dan menghunuskan lagi kepada Rasulullah. Dikatakan oleh Suraqah, "Siapa hari ini yang akan membantumu?" Rasulullah menjawab dengan tenang, Allah yang akan membantu saya. Akhirnya tangan Suraqah itu gemetar dan tiba-tiba dia terjatuh lagi. Sehingga Rasulullah mengambil pedang tersebut dan berkata kepada Suraqah, "Siapakah yang hari ini akan menolongmu, wahai Suraqah?" "Tidak ada Muhammad, cuma engkau yang akan menolongku." Nah, dari situ jadi Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, siapakah Tuhan yang engkau sembah itu yang memiliki kekuasaan yang luar biasa? Apakah dia terbuat dari emas atau perak?" Nah, kemudian Rasulullah menunduk sebentar. Akhirnya turunlah wahyu tentang surah Al-Ikhlas ini yang membuktikan tentang keesaan Allah. "Qul huwallahu ahad." Katakan Muhammad bahwa Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu mematahkan tentang kepercayaan orang-orang Nasrani, Yahudi yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Bahkan seperti Nasrani menganggap Tuhan itu 3, Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, dan Tuhan Ibu. Itu terbantahkan oleh surah Al-Ikhlas. Dan seorang mukmin, seorang muslim sejati, dia mengakui keesaan Allah, cuman Allah saja yang esa. Esa artinya tunggal. Baik, sholih dan sholihah, kita sudah membahas tentang keesaan zat Allah. Ada dalam sebuah hadis disebutkan, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah." Manusia itu dituntut untuk berfikir tentang perbuatan Allah di dunia ini. Wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan sampai manusia itu bercita-cita ingin memikirkan zat Allah, karena akal kita tidak akan sanggup mencerna bagaimana zat Allah, dan kita cuma dituntut untuk memikirkan zat Allah dari hasil penciptaan yang sudah Allah ciptakan di bumi ini, sehingga akan menambah keimanan kita kepada Allah. Baik, sholih dan sholihah, yang kedua kita akan membahas tentang keesaan sifat Allah. Dan keesaan sifat Allah, Allah memiliki sifat yang luar biasa ya, sholih dan sholihah. Dan sifat itu ada yang disandangkan kepada manusia, seperti Ustazah sebutkan 3 contoh, seperti sama artinya mendengar
basar melihat, kalam artinya berkata-kata. Beda sifat Allah dengan sifat manusia. Ketika sifat manusia sama mendengar, kita mendengar menggunakan daun telinga, gendang telinga, dan harus ada suara dulu baru terdengar di telinga kita. Tapi beda sama Allah. Allah itu mendengar tanpa menggunakan segala perangkat sama seperti yang ada pada diri manusia. Nah, Allah itu juga mendengar apa yang tidak bersuara. Misalnya, kalau kita manusia mendengar suara yang terdengar, tapi kalau suara yang di dalam hati kita tak terdengar, tidak di hati teman kita berbicara ya, maksudnya dia tidak mengeluarkan suara, tapi dia ada niat di dalam hati kita. Bisa nggak mengetahui apa maksud di dalam hati teman kita? Tidak, tapi Allah tahu. Nah, itu bedanya sifat sama manusia dengan sama Allah ya. Kemudian basar, melihat. Kita melihat menggunakan apa? Kita menggunakan mata, menggunakan lensa. Jadi dengan seperangkat mata ini kita dapat melihat, dan kita dapat melihat apabila ada cahaya. Ketika tidak ada cahaya di dalam kegelapan, bisakah kita melihat? Tidak bisa. Tapi berbeda dengan sifat basarnya Allah. Allah tahu, bisa melihat walaupun itu tidak terlihat oleh kita manusia. Dan kemudian sifat qalam, berbicara. Ya, kita berbicara karena ada lidah, ada mulut, ya kan? Dan kita bisa berbicara mengeluarkan suara, berbeda dengan sifat Allah. Ya. Jadi Allah itu tidak menggunakan seperangkat seperti kita. Maha suci Allah daripada contoh yang disebutkan tadi. Itu contoh yang disebutkan itu adalah cuma untuk lebih memahamkan kita tentang apa yang Allah ciptakan kepada kita. Ya, paham ya solih-solihah? Jadi keesaan sifat Allah itu ada di dalam Al-Quran, dan yang artinya tidak ada yang semisal dengan Allah di dunia ini. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Cuma Allah dengan segala kekuasaannya dan keesaannya. Baik solih dan solihah, yang ketiga, keesaan perbuatan Allah. Dan ini di dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu kehendak Allah itu apabila berkehendak, Allah itu tidak berdiskusi terlebih dahulu. Apabila Allah berkehendak, kun fayakun. Dan kita tidak akan bisa melarang apa yang Allah kehendaki. Misalnya seperti kejadian-kejadian di bumi ini, seperti gunung meletus. Kita tidak bisa berkata, wahai Allah, tunggulah sebentar. Tidak bisa. Ketika Allah berkehendak, maka terjadi. Jadi Allah tidak perlu berdiskusi. Maha kuasa Allah dan maha keesaan Allah. Dan juga seperti banjir, dan juga tentang kematian. Ya, kematian adalah sesuatu yang luar biasa yang kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh Allah, kapan kita mati, dan Allah tidak memberitahu kapan itu akan terjadi. Berikutnya tentang apa saja yang ada di bumi ini, Allah itu selalu mengajak kita. Seperti dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Nah, jadi kita tidak perlu berpikir tentang zat Allah, tentang makhluk ciptaan Allah saja, kita tidak akan bisa kadang menalar. Seperti penciptaan langit, bisa kita menalar bagaimana Allah menciptakan langit itu tanpa tiang. Apakah dia tidak terjatuh? Kita tidak akan sanggup memikirkannya. Dan ketika kita berpikir tentang banyak ayat Al-Quran itu ujungnya mengajak kita untuk la'allakum tatafakkarun, berfikirlah tentang ciptaan Allah sehingga akan menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, solih dan solihah. Insyaallah untuk materi kita hari ini keesaan Allah. Jadi kita sudah mengetahui tentang keesaan zat Allah, keesaan sifat Allah, dan keesaan perbuatan Allah. Jadi Allah itu esa, segala zat, sifat, dan perbuatan Allah itu esa. Berbeda dengan kita manusia.
kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa melakukan kebajikan kepada Allah karena illallah, karena Allah, dan kita tidak akan bisa menolak mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Ya, baik salih dan salihah, semoga bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah sehingga segala amal ibadah kita itu kita fungsikan hanya kepada Allah dan kita tidak mengharap kepada selain Allah. Kita cuma mengharap ridho Allah, Allah ridho dengan kita dan kita bisa ridho dengan segala ketetapan Allah. Baik salih dan salihah, untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak punya LKS ya, tugas nanti kan salih dan salihah menulis salah satu keesaan Allah, sifat Allah Al-Ahad ya, yang kita bahas hari ini ya. Al-Ahad artinya esa dan tunggal. Jadi salih dan salihah mewarnai Al-Ahad ini. Nah, setelah diwarnai nanti salih dan salihah membuat video ya. Ustazah ini punya Kak Sazia, kemudian menyebutkan 5 contoh bukti keesaan Allah di alam ini. Ya, contohnya seperti ini. Ustazah ini punya Kak Sazia ya, dan menyebutkan, Kak Sazia akan menyebutkan 5 contoh bukti keesaan Allah. Apa-apa saja tinggal disebutkan. Dibuat dalam bentuk video ya, salih dan salihah. Mohon dibantu Umi Abi. Ya, udah paham ya salih dan salihah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan kita di dunia ini mengenal keesaan Allah, bahwa segala amalan kita itu tujuannya kepada Allah, dan di hari kiamat kita nanti insya Allah akan mendapat ridho Allah ya. Baik salih dan salihah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ustazah punya lagu ya, boleh kita ikutkan bersama-sama. Katakan nama Tuhanmu yang Esa Allah, katakan nama Nabimu yang terakhir Muhammad, Nabi yang baik hati, jujur dan pemberani. Katakan nama Tuhanmu yang Esa Allah. Gimana? Ustazah ulang sekali lagi ya. Katakan nama Tuhanmu yang Esa Allah, katakan nama Nabimu yang terakhir Muhammad, Nabi yang baik hati, jujur dan pemberani. Katakan nama Tuhanmu yang Esa Allah. Insyaallah salih dan salihah, demikian pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.